Wacana perombakan kabinet yang menguat dalam beberapa pekan terakhir menjadi cerminan besarnya desakan akan perubahan komposisi kabinet kerja. Tak hanya partai politik, sejumlah elemen masyarakat pun turut menyuarakan penilaian ketidakpuasan publik terhadap kinerja kabinet semata-mata demi kemajuan yang lebih baik. Presiden Joko Widodo enggan berkomentar banyak tentang rencana perombakan atau reshuffle kabinet kerja. Namun Jokowi memberikan sedikit bocoran mengenai waktu pelaksanaan reshuffle. Pengamat politik dari LIPI Siti Zuhro menilai perombakan kabinet kerja yang selama ini ramai diperbincangkan hanya tinggal menunggu keputusan dari Presiden Jokowi. Menurutnya, Presiden Jokowi dan Wapres Yusuf Kala sudah melakukan evaluasi terhadap seluruh jajaran pembantunya sejak dipercaya mengisi jabatan. Ia menambahkan perombakan menteri yang dilakukan Presiden dan Wapres nantinya harus menjawab kepercayaan publik, semisal termasuk mengenai program Nawacita dan revolusi mental yang sejak masa kampanye terus digaungkan Jokowi JK. Lantas, kapan evaluasi terhadap kinerja para menteri kabinet kerja akan usai? Reshuffle kabinet kerja diperkirakan tinggal menunggu waktu karena evaluasi terhadap kinerja menteri sudah berada di tangan Presiden. Untuk membahas hal itu sudah hadir di studio pengamat politik dari LIPI, Profesor Siti Zuhro, dan kami juga mengundang Anda memberikan komentar lewat SMS ke 0811-833-5551. Anda juga bisa menelpon melalui nomor interaktif di 021-52900-308 atau 021-52900-311. Saya langsung ke Mbak Wi. Mbak, ini kalau kita bicara soal reshuffle kabinet, saya mencoba mengutip pernyataan Mbak Wi sendiri ya. Reshuffle hanya masalah waktu saja. Ini kalau boleh saya artikan, reshuffle itu memang sudah harus dilakukan, hanya waktunya saja. Iya, karena kita melihat ada kecenderungan kuat ya, kecenderungan kuat mengarah ke sana. Pak Jokowi melakukan secara internal itu melakukan evaluasi. Tentu lembaga kepresidenan melakukan itu. Dan juga Pak Jokowi memerintahkan semua menterinya untuk melakukan melaporkan hanya 2 halaman. Jadi itu review atau semacam summary dari kinerja menteri itu dimintakan oleh Pak Jokowi. Dengan summary seperti itu pastinya ya dalam 9 bulan terakhir itu padat sekali apa yang dilaporkan. Jadi dikonsaiskan gitu apa laporan-laporan dan sebagainya, lalu dicocokkan dengan evaluasi selama ini. Menurut saya ini yang diperlukan memang. Jangan menunggu sampai 5 tahun, itu telat ya. Karena memang yang disampaikan Pak Jokowi kan beda dengan pemilu-pemilu sebelumnya, pilpres sebelumnya, yang di sini memang syarat dengan Trisakti yang diturunkan melalui Nawacita. Lah ini kok nggak ada gitu, kemana ini Nawacitanya, kemana revolusi mentalnya, gaung itu tidak ada lagi, semangat roh itu sudah hilang. Nah Mbak Wi, ini kalau kita bicara bahwa evaluasi itu sudah ada di tangan Presiden saat ini dengan 2 lembar yang padat itu isinya. Tapi bukan berarti bahwa itu terus kemudian menjadi satu penilaian bahwa reshuffle akan dilakukan kan? Kalau seandainya memang ternyata ini cocok gitu. Laporan itu, hasil evaluasi itu memang sesuai harapan Presiden dan Wapres tentunya. Betul sekali. Jadi ada pertimbangan-pertimbangan yang seperti itu. Pak Jokowi tentunya membaca bagaimana aspirasi publik. Publik satisfied atau puas tidak dengan kinerja selama ini kabinet yang dibentuk oleh Pak Jokowi ini. Lalu kedua juga bagaimana Partai KIH ini, Koalisi Indonesia Hebat, khususnya PDI Perjuangan. Kalau mereka tidak mempreser juga, berarti cuman publik yang ini. Tapi ini gayung bersambut sudah. Publik juga lama menyampaikan ini, bahkan 100 hari ya. 100 hari pertama itu sudah ada pressure dari publik untuk mengatakan harus ada perombakan kabinet. Saya ingat betul memang waktu pas 100 hari pemerintahan Jokowi JK itu banyak sekali yang melihat bahwa ini menteri kok kayaknya pemerintahan kok belum ada actionnya seperti itu. Tapi kan gregetnya itu belum ada gitu. Tapi kan 100 hari itu terlalu singkat sebetulnya Mbak Wi. Tapi kan bukan kok actionnya langsung, tapi naga-naganya itu sudah jelas gitu loh. Jadi arahnya, peletakan batu pertamanya itu tidak terasakan. Sampai yang sekarang? terasakan hanya katakan itu beban gitu ya. Mungkin ini bukan kesalahan, tapi kalau kebutuhan dari Indonesia untuk menaikkan harga BBM itu harus diikuti oleh kenaikan yang lain kan mestinya gitu. Ini dinaikkan, pastinya kesejahteraan masyarakat itu harus diprotek terus. Lah ketika ini tidak diprotek, lalu
tidak perlu pakai ada diprovokasi, itu masyarakat merasakan. Itu 100 hari pada saat itu. Sekarang kan sudah 1 semester lebih ini. Iya, 9 bulan udah. Nah, ini gimana menurut Mbak Wi? Apakah sebetulnya proses action yang diharapkan sudah dilakukan itu sudah terlihat, dalam artian kalau terlihat pun memang terlihat baik, atau sebetulnya sangat lambat, atau bagaimana sebetulnya? Iya, orang kan akan menilainya, publik akan menilainya kan general, ya, in general, pada umumnya. Kalaupun ada 1, 2, 3, 4, 5 yang bagus gitu ya, belum nendang karena jumlahnya 34 iya. ini. Tidak mewakili 34 iya, itu masalahnya. Seperti kalau kita mengatakan, mengapa Indonesia kok dinilai buruk gitu kan? Padahal kita juga punya ada kelas yang bagus, kelas menengah atas yang bagus. Tapi dibandingkan dengan kelas menengah bawah yang kantongnya besar, kita tetap dalam kategori negara berkembang lah. Itu yang ingin saya katakan. Bukan berarti di dalam negara berkembang tidak ada yang kaya kan itu. Kita akui, tidak menutup mata bahwa memang ada beberapa menteri yang sungguh-sungguh bekerja dan memiliki kompetensi. Tapi kalau dibanding sebagian besar belum. Jadi ibarat Pak Jokowi yang memimpin orkestra gitu, nadanya belum oke gitu ya, belum bersahutannya belum oke. Lah ini yang harus di-tune-in-kan kembali. Nah ini kita juga punya beberapa grafik menteri-menteri yang dianggap publik mungkin actionnya sudah kelihatan, Mbak Wi, nanti kita tampilkan grafiknya. Nah tapi kalau kita bicara bahwa sebagian menteri memang punya penilaian yang baik lah di publik seperti itu, Mbak Wi. Artinya ada menteri-menteri lain yang jumlahnya kayaknya lebih banyak yang mungkin memang mendapat penilaian kurang baik. Nah ini di sektor mana saja menurut Mbak Wi yang harus segera, kalaupun belum reshuffle ya, artinya sekarang ini harus diperbaiki. Betul. Kalau menggunakan bahasa yang disampaikan oleh para elit yang ada di PDI Perjuangan, yang mereka merasa bahwa nawacita itu adalah sungguh-sungguh gitu ya, program, gagasan yang menjadi semacam panduan bagi PDI Perjuangan. Tentunya kenapa sebagian besar menteri ini kok kehilangan gitu roh Trisakti dan Nawacita kan itu. Dari situ saja ketahuan bahwa sebetulnya instruksi presiden yang mengatakan bahwa semua menteri saya melakukan program saya itu belum gitu lah. Lah ini lagi-lagi kita mintakan Pak Jokowi sudah harusnya menunjukkan strong leadership-nya. Lah mereka kapan itu Pak Jokowi sudah melakukan turba langsung gitu ya ke dermaga melihat, dan sangat mengecewakan ternyata. Ya menurut saya itu baru satu, belum yang lain. Birokrasi kita ini memang, kalau menurut saya ini kan birokrasi, pelayanan itu kan birokrasi. Pelayanan prima itu yang belum mengedepan di negara ini. Dan itu ternyata tidak cukup hanya inovasi-inovasi yang parsial, tapi juga harus ada strong leadership, ada panutan, yang dimana birokrasi bisa mengatakan kita harus melakukan perbaikan-perbaikan itu. Lah ini yang memang kehadiran Pak Jokowi yang seperti kemarin itu yang diharapkan. Nah ini sebetulnya kalau menurut penilaian Mbak Wi, apa sih yang terjadi? Apakah memang yang tadi dipertanyakan strong leadership itu yang mungkin kurang ditunjukkan, kurang tampak oleh Jokowi, atau memang beberapa menteri ini memang kurang bisa menyerap atau mengejawantahkan apa yang diperintahkan oleh presiden sebetulnya? Jadi fakta atau realitas seperti itu yang sudah istilahnya itu menjadi campur baur. Jadi satu sisi memang 100 hari pertama Pak Jokowi kurang menunjukkan strong leadership-nya tadi itu, bahwa dia yang decisive, dia yang determined gitu ya, sebagai RI 1 ya, itu waktu apalagi kasus Polri dan KPK ya, ini sudah usai. Tapi menurut saya itu lembaran yang juga tidak bisa kita putuskan dari sejarah kepemimpinan Pak Jokowi menuju 1 tahun kan itu masalahnya. Lalu juga ditambah dengan menteri-menteri yang tidak keseluruhannya itu memiliki kompetensi dan punya nawa itu sungguh-sungguh gitu ya untuk mensukseskan gitu ya. Mungkin sudah bersungguh-sungguh tapi kurang kompetensinya kan gitu. Jadi menurut saya ini memang kejelian, kepiawaian Pak Jokowi dalam melihat siapa yang tepat duduk di tempat yang itu. Ini yang kita lihat kan dari 34 menteri yang ada itu. Tidak seluruhnya ada potensial tapi tidak di tempat yang benar kan gitu. Jadi salah letak gitu. Lah ini Pak Jokowi tidak bisa kompromi. Kecuali memang kabinet kerja yang katanya kerja-kerja itu tidak bisa bekerja karena memang dia nggak kompeten. Dia potensial, dia bagus, punya kompetensi tapi bukan di bidang itu. Itu tolong jangan dipaksakan. Salah satu contohnya siapa Mbak Wi? Yang sebetulnya punya kompetensi tapi bukan di tempat yang
tepat gitu misalnya? Saya nggak enak sebetulnya menyebut nama ya, karena siapapun yang sering menimbulkan kontroversi hanya karena untuk politik pencitraan itu tandanya ke sana. Karena bukan substansi yang oleh menteri tadi itu yang diutamakan, tapi kamuflase politik ya gitu ya, yang supaya di blow up dan sebagainya. Ini menurut saya itu menyesatkan sekali. Mbak Wi, kita jeda sebentar, kita akan lanjutkan di segmen berikut.